beribadah atau tidak, Dia tetap Gusti Allah, Tuhan makhluk yang diciptakannya. Syaratnya adalah bila kita kembali mendekat kepadanya. Kesalahan manusia yang menyangkut Gusti Allah pasti termaafkan bila kita tobat dalam bahasa agama. Kemungkinan iya. Kok kemungkinan lagi? Begini, kita ambil contoh tentang kiamat yang tahu pastinya hanya Gusti Allah. Bila kita memikirkan itu dengan mendalam, kita akan lupa akan kiamat kita manusia. Maksudnya? Kiamat manusia adalah kematiannya, itu pasti dan di depan mata. Kiamat Gusti Allah tidak terjangkau oleh indera kita. Maka dosa menurutku adalah yang berhubungan dengan manusia, yaitu diri kita sendiri yang bisa menyebabkan takdir manusia lain. Manusia yang tersakiti pasti mengundang manusia yang lain. Ya, itulah dosa. Di mulut dia berkata memaafkan, tapi di hati tidak, karena terlalu sakit. Itulah dosa. Dalam kitab suci, dosa yang paling berat adalah menyekutukan Gusti Allah atau tidak mengakui Gusti Allah adalah Tuhannya. Seperti persaksian ruh sebelum menyatu dengan makhluk tanah, dan di bumi berlaku kesaksian kedua, yaitu Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. apakah kamu tahu mengapa Muhammad bisa menjadi nabi? Beliau dipilih oleh Gusti Allah seperti para nabi yang lain. Apakah kamu tahu proses mereka para nabi bisa dipilih? Entahlah. Maka kita perlu sekali membaca kitab suci dengan bahasa yang diketahui. Di sana kalau tidak salah dikisahkan bahwa karena berbudi baik dan luhur, itulah kata kuncinya. Berarti siapapun manusia bila berbudi baik dan luhur atau berakhlak yang mulia bisa menjadi nabi. Kemungkinan seperti itu. Itulah keadilan tentang rasa kasih sayang Gusti Allah menurutku. Mereka para nabi telah memantaskan dirinya untuk dipilih. Mungkin sama dengan ibadah kepada Gusti Allah. Bila ibadah kita baik dan benar, maka hidup di surga kelak. Itulah mengapa kita harus menjadi manusia alif dan menguatkan pondasi kita tentang kebaikan sebaik-baiknya. Karena ternyata musuh kita adalah diri kita sendiri, yaitu manusia yang bisa menyakiti hati dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan sifat lemah yang kita miliki, terutama sifat kesombongan karena merasa cukup dan kebohongan demi kepuasan. Manusia yang baik itu harus cara berproses dengan pemikiran yang baik. Ada sebab pasti ada akibat. Bila pemahaman dan pengertian tentang kebaikan sudah benar, maka tak tergoyahkan dengan pemahaman atau pengertian apapun. Karena setan hanya bisa membisikkan pemikiran buruknya dan keputusan ada di manusia. Sama dengan Gusti Allah menjelaskan dan menerangkan baik buruk, benar salah secara detail, dan dicontohkan lewat kisah cerita dalam kitab suci agar manusia ingat jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka kemungkinan manusia itu tidak bisa belajar langsung kepada Gusti Allah. Apa? Kehendak kita tidak bisa sama karena adanya nafsu dan manusia tempatnya salah. Maka kita belajar dengan manusia yang berbudi pekerti yang luhur, dan bila tidak bisa, Belajarlah dengan manusia yang